Windy, gue Apa tuh, lihat Kak? di overall ranking in Erangel. Genesis Dogma ada di peringkat kelima dengan 237. Namun lihat, dua playernya masuk ke top 5 elimination atau eliminator di Wow. Erangel. Dimana ini menandakan Genesis Dogma PR-nya tinggal satu sih, berarti cari placement point. Karena secara elimination udah tinggi banget ya Windy ya. Ya, betul banget. Dan kalau misalkan kita dari seeker yang pertama, ini cukup nyaman banget sih untuk dilibatin oleh tim-tim lain. Cuma ada beberapa tim aja yang belum masuk ke dalam circle selanjutnya. Untuk Aura mungkin yang masih berusaha untuk mencari beberapa spawn vehicle untuk bisa menuju ke arah bagian Gergopol. Betul banget, Genesis Dogma sepertinya, nah ini tadi gua katakan mereka ada PR untuk mengubah placement point. Iya. Dari arah vehicle-nya, entah gue melihat tidak terlalu condong ke arah bagian Primors yang memang jauh dari bagian zona, atau mereka bisa juga opsi kedua adalah scrapping di sekitaran Quarry, mengingat Livescape juga tidak bermain. Karena kalaupun Livescape bermain di zona seperti ini, mereka akan menuju ke arah bagian shelter. Oleh karenanya mungkin itu yang akan dimainkan Genesis Dogma. Namun Onyx ini bermain cukup agresif, ada tembakan tadi langsung ke arah zone dan mereka akan retreat, rotasi terlebih dahulu ke arah bagian sekitaran Gatka juga. Yes, betul. Dan juga Onyx sering kali terlihat itu memberikan pintas di jalan mereka untuk bisa memberikan beberapa suppressing fire. Tapi nampaknya Wis. fight tidak akan dilanjutkan begitu aja karena Onyx pun masih punya waktu lagi untuk bisa mereka menuju ke area bagian yang dituju. Dan juga waktu lagi untuk mereka bisa masuk dalam circle yang pertama. Betul, dan ini akan sepertinya menuju ke arah bagian Gatka sebagaimana gua katakan. Dan tadi ada sebuah fun fact ya dari Onyx juga, mungkin banyak juga sih dari komunitas yang udah tahu. Namun bagi yang belum tahu, gorong-gorong tadi memang bisa langsung dilewati kalau mobil kita cepat. Yes, Kalau lambat sudah nyungsrup pasti. langsung nyemplung tuh Nyemplung, gorong-gorongnya, betul. nyemplung. Aura kali ini bergerak ke arah bagian Giorgio Paul, udah cukup aman juga di bagian atas walaupun zona tidak menuju ke arah mereka di awal. Sementara waktu NFT tim yang gue prediksi di hari pertama akan mendapatkan chicken dinner di 2 hari ini ternyata belum ya untuk sampai saat ini, walaupun kali ini mereka cukup diuntungkan oleh zona. Walaupun harus hati-hati juga karena dari Bigetron itu bermain di bagian farm. Void memang tidak bermain di Milta, namun bagaimanapun ancaman bisa dilakukan gatekeep di bagian jembatan-jembatan kanan itu sendiri. Yes, betul banget. Dan sementara itu kita bergeser ke arah tim Dewa United yang juga seperti biasa turun di area sekitaran Pochinki. Masih cukup nyaman juga, nggak akan ada contender yang untuk bisa nge-push langsung ke area compound yang udah dikasihin terlebih dahulu oleh tim Dewa United. Sama halnya dengan Victim yang menguasai Yasnaya seutuhnya. Itu dia, Yasnaya bagi Victim seorang diri saja. Satu playernya tadi masuk ke arah top elimination di mana seorang Genfos ya sudah mencapai kepala 4 sendiri. Yang lainnya masih di angka 30-an dan Genfos sudah mempunyai angka yang cukup tinggi. Dan ini memang ditunjukkan oleh Victim, kadangkala Genfos ini menjadi impact player banget, bahkan clutch beberapa kali dilakukan. Let's see bagaimana Victim bisa mendapatkan kemenangannya. Tadi ada yang lewat di belakangnya. Ya, Salah fokus saya tadi. gagal fokus. Gagal fokus, betul. Wow, tapi emang luar biasa banget sih. Ini dari tim-tim yang bermain pun mereka udah menunjukkan skillnya luar biasa dan juga individual skill yang benar-benar mumpuni banget. Terbukti dari beberapa game kita lihat ada tim-tim yang menyisakan last man standing, tapi mereka masih bisa survive sampai dengan last circle, bahkan mengamankan posisi sampai placement terbaik yang bisa mereka dapatkan, Kaldoge. Betul, tapi gue ada pendapat sedikit sih ini Win. Ini di luar game ya. Karena Iya. kan thank you banget nih di season 4 kita bisa melihat facecam lah dari para player. Tapi gue entah mengapa, mungkin nanti orang-orang yang lebih expert bisa mengkritisi pendapat gue ya. Tapi kayaknya ya alangkah lebih baiknya untuk penyedia gaming house atau penyedia tempat untuk para player bermain. Ini sediakan lampu putih sih kayaknya untuk teman-teman yang bermain. Karena gelap itu kan bahaya ya untuk mata mereka ya. Jadi Oh iya, betul. mungkin nggak bisa lebih terlalu fokus juga dengan lampu-lampu yang cukup redup. Jadi mungkin bisa jadi bahan pertimbangan juga. Karena menurut gue faktor itu menjadi penting juga untuk fokusnya teman-teman bermain. Karena gue pribadi merasakan kalau bermain dengan situasi yang tidak terlalu terang, ini nggak terlalu fokus kalau gue pribadi. Ya, betul sih. Karena emang lebih enak tuh mainnya tuh terang-terangan, Kak. Ya kan, terang-terangan. Langsung face to face itu. 4v4 gitu 4v4, enggak ya? oh, Gitu ya? kesana ya, Iya, kesana. maksudnya kan itu maksudnya. Tapi benar sih, kalaupun bisa 4v4 lebih baik. Karena Iya, betul. resikonya besar tapi hasilnya pun bisa besar juga didapatkan. Iya. Windy Amalia, si birthday girl hari ini. Bebas mau ngapain ya? Bebas. Gak apa-apa ya, Harinya dimaklumin Windy. ya, Ini dimaklumin. harinya Windy. Oke.
Oke, dan kita akan fokus kembali di dalam gamenya di mana Bonafide pun udah mulai melancarkan beberapa rotasi juga dipimpin oleh seorang Ucup yang akan menuju ke area checkpoint yang akan dituju oleh tim Bonafide untuk saat ini. Ini Bonafide bermain cukup sentral berarti karena dia tadi di Rozok itu ada di bagian pinggir zona. Betul. Jadi agak cukup cepat mereka masuk ke arah compound-compound di sekitaran gudang juga ini. Dan bahkan disiplinnya mereka adalah Noox untuk siap melakukan body system tembakan dari bagian belakang. Dan Ucup sebagaimana Windy tadi ungkapkan, ya sudah langsung menuju ke arah bagian checkpoint. Dewa United di tempat lain justru masih cukup lama untuk melakukan loot di bagian Pochinki karena memang ini kota yang sangat besar juga ya Windy ya. Ya, betul banget. Dan kalau misalkan kita lihat pun ada beberapa tim pun yang masih nyaman di area mereka masing-masing, belum melakukan rotasi, masih cukup nyaman karena mungkin dari bagian circle-nya tidak terlalu menyusahkan tim-tim yang saat ini belum masuk ke area bagian play zone. Sementara itu dari arah Dewa United pun tampaknya coba menjemput, oke enggak, ternyata dari seorang Kryzen pun mempunyai vehicle-nya sendiri. Betul, Uni seperti agak bete di sana ya karena udah ada penjemputan yang mau Iya. coba dilakukan ternyata punya UAZ sendiri. Dari tempat lain Eagle juga sudah mulai melakukan rotasi. Ini juga tadi sempat menjadi pembahasan dari Sansku ya, di mana Eagle bermain lebih cepat di beberapa minggu terakhir ini, terutama di minggu ini juga kita lihat rotasi mereka cukup cepat. Kali ini udah ada di sekitaran Rozok, padahal mereka melakukan loot biasanya di sekitaran Watertown dan juga sekitaran Ruins. Jadi dengan vehicle yang udah dikumpulkan, bahkan bagi yang mereka dapatkan ini bisa bergerak cepat, pun juga RRQ yang udah langsung naik ke arah bagian high ground dari school dan juga apartemen Windy. Yes, dan ternyata juga banyak banget tim-tim yang melakukan pilihan untuk bisa melakukan late rotation, Kak. Banyak banget tim-tim yang belum masuk ataupun belum berotasi untuk bisa menuju ke arah bagian play zone, dan dari arah bagian utara pun masih nyaman dari arah tim Scarlet Gaming belum mau berotasi, masih cukup nyaman di bagian Severny. Sementara di bagian kirinya pun kita bisa lihat Aura, Onyx, mereka pun masih stay di area sekitaran Georgiopol. Betul, tapi ini yang gue ungkapkan di awal tadi Windy. NFT, ketika mau bergerak, tadi gue katakan memang Void tidak bermain di Milta. Namun Bigetron melakukan sebuah classic movement, bisa gue katakan melakukan sebuah penjagaan di sekitaran jembatan. Dan ini tentu bukan merupakan hal baik bagi NFT untuk sementara waktu. Terlebih jikalau Alter Ego memutuskan untuk melakukan rotasi melewati jembatan kanan. Kalau kita lihat dari atas medium map ya, medium map. Medium map. Medium map. Medium map, betul banget. Dan kalau misalkan Alter Ego punya pemikiran yang sama untuk bisa rotasi lewat jalur kanan, ini bahkan bentrok banget karena NFT pun ketahan, ketemu sama Alter Ego akan saling tahan-tahanan satu sama lain. Betul, itu yang sangat dikhawatirkan tentunya, but we'll see later karena belum ada gerakan yang komit dari ketiga tim ya. Bigetron juga bertahan saja di situ. Sementara di bagian pertengahan bawah juga gue lihat ada supply bank yang langsung melakukan scrapping dan udah mengirimkan Kraibu seperti itu kalau gue nggak salah lihat ya, udah di bagian kanan. Dan tim-tim lainnya, benar kata Windy tadi, Nero berhasil untuk masuk, SG juga pelan tapi pasti melihat Yasnaya sudah kosong terlebih dahulu atau tidak, pun juga Aura yang sedang berusaha untuk masuk. Jadi utara cukup ramai, kiri juga gue katakan cukup ramai, sedangkan kanan justru sekarang cukup lambat ya pergerakan dari tim-tim, terutama jembatan yang tidak mau serta-merta dilewati oleh NFT pun juga Alter Ego. Yes, betul. Dan ini balik lagi mereka udah evaluasi dari total 2 minggu yang udah berhasil mereka mainkan, dan di minggu yang 3 pasti mereka udah mulai memahami rotasi dari tim-tim, waktu keberapa, menit keberapa mereka berotasi, dan contohnya pun dari arah Scarlet pun on point seperti yang dimention sama Kyle Doge. Victim ditunggu rotasi terlebih dahulu, baru nanti Scarlet akan masuk lewat jalur di sebelah Yasnaya. Nah itu dia yang sering gue bahas juga, misalnya gue dikasih kesempatan untuk menganalisa sebuah match ya. Ini penting sih karena tahu behavior lawan, tahu timing untuk masuk ke sebuah kota yang udah ditinggalkan. Memang kita tidak langsung ke tengah, tapi setidaknya kita menghindari sebuah fight yang commit 4 lawan 4 tadi. Apalagi kita baru datang, belum terlalu siap. Orang yang setup kan berarti lebih berbahaya dong daripada Iya, kita yang betul. baru datang. Dan akhirnya itu dilakukan dengan cukup baik. Walaupun kita melihat Onyx nih, gerakannya justru gue lihat Onyx yang berbeda dan langsung coba di-end oleh Nerpeko. Yes, betul. Dan lagi ya, RRQ itu timingnya itu tepat banget Kak untuk bisa ngegangguin fight-fight dari tim yang sedang fight. Sementara itu Onyx pun 2 player tadinya terhimpit masih bisa survive dan bahkan mengamankan bagian bawah dari shelternya itu sendiri. Betul, tapi yang berbahaya dari Onyx kali ini vehicle satu-satunya kali ini yang terpantau oleh mata gua pribadi ini dihancurkan karena memang udah low HP juga. Bisakah untuk bergerak lagi? Sedangkan Eagle bertemu dengan Alter Ego. Kali ini Alva harus turun dari kendaraannya, tembakan ke arah bagian depan. Spauf tertakedown pun juga dari Nero ke arah Alter Ego, menandakan Alter Ego harusnya hanya menyisakan 1 playernya untuk sementara waktu, dan bahkan pada saat low HP berada di bagian open field. This is not a good situation dan menjadi tim pertama yang pulang ke lobby tertakedown oleh victim. Berarti kena dari Eagle, kena dari Nero, kena dari victim juga. Wow, 3 tim yang berbeda sama-sama mengincar ke arah tim Alter Ego yang membuat Alter Ego sedikit kelimpungan. Gak tahu arah mana yang lebih aman, dan akhirnya Alter Ego pun menjadi tim pertama yang dipulangkan ke arah lobby. Dan sementara itu Eagle pun terkena beberapa suppressive fire yang diberikan dari arah tim victim.
Nah ini dia, berupa zona keempat sudah pop out. Tentu pergerakan harus sudah mulai digunakan atau dilakukan oleh masing-masing tim. Pergerakan dari Aura gue seneng banget dilihat dia udah dapat di sekitaran Prison ya di bagian high groundnya, jadi udah cukup baik. Leons di bagian luar justru ter-take down oleh Playzone. Dari Genesis Dogma udah mulai di pick off oleh Yuhaibe. Yuhaibe ini menurut gue adalah salah satu player yang berani banget. Betul. Dia berani untuk take action, kemudian juga berani untuk melakukan pick off ke arah lawan. Dan dengan tembakan-tembakan itu, oke nggak kenok nggak apa-apa, tapi setidaknya ngejauhin lawan untuk tidak serta-merta bergerak ke arah tempat mereka. Yes, betul banget. Dan juga nampaknya di arah bagian lower ground di mana Genesis Dogma pun nampaknya udah mulai mengetahui informasi bagian high ground udah dijaga oleh tim Bigetron. Tapi untuk itu kita lihat ada beberapa tim pun yang juga harus bisa menahan sakitnya Blue Zone. Ada Eagle 365 yang masih berusaha untuk revive, kayaknya satu rekan out. Tapi di arah bagian luar lihat ada tim Dewa United juga yang dari tadi udah mulai mengawasi ke arah tim Bigetron juga, Kel Doge. Betul, dan tidak hanya Dewa United, lihat ada pergerakan Bonafide yang sudah semakin ke arah bagian tengah pun juga RRQ. Leons yang tadi udah ter-take down 2 kali oleh Playzone setelah sempat di-revive, ternyata tidak bisa untuk bertahan. Dan di bagian map kita melihat ada pergerakan dari Zone juga yang akan masuk, dan ini berbahaya karena terjepit dua situasi yang berbeda. Bahkan ada tembakan dari Tuyol juga langsung menuju ke arah bagian Zone, namun bisa untuk ngacir terlebih dahulu, tidak ada reload yang dilakukan, berarti Tuyol pun terbatas secara ammunition dan mencoba dapatkan loot berikutnya. Namun ini dia, Nerfegro Squad Trauma terjadi, reload terlebih dahulu, Hip 5 dilakukan, namun justru yang memenangkan adalah Zone. Flykido berusaha untuk melakukan end, dapat memang, namun langsung di take down juga. Sekarang Mort akan berhadapan dengan Mineral, 1v1 dua player dengan aim power yang luar biasa besar. Ada Nate dari Mort, Dikuk cukup matang, namun ada balasan juga. Mort terkena Nate kan, ternyata tidak, lebih matang dari Mort justru. Namun tembakan dari bagian atas juga tidak bisa diindahkan karena banyak tim yang mulai datang lagi. Ada Supply Bank, ada Dewa di bagian atas juga, dan Nate dari Mort connect splash damage, walaupun Mineral masih bisa untuk melakukan revive ke arah temannya. Banyu pun masih menunggu di bagian high ground. Yes, betul. Nampaknya pun dari arah Rahmat akan coba nge-revive satu rekan out, yaitu dari arah tim Flykido, di mana Mort pun akan langsung aja maju. Ada commit push yang akan coba dibangun oleh Mort, akan ada spread terus makin terdapat. Satu knockdown lagi tuh tim Zone Esport dicari, FPP Mort dicakukan, tapi Mort lihat udah low engine, tapi mereka satu buah knockdown lagi. Mort, what happened? Dapatkan 2 knock sekaligus dari arah tim Zone Esport, KL Doge. Luar biasa banget Mort mengganti karena bagian FPP, kemudian dapat headshot dari seorang Flykido. Asa kali ini ter-take down oleh Supply Bank, namun masih bisa untuk melakukan pantauan karena Supply Bank pun belum terlalu aman untuk maju ke dalam zona. Zone di tempat lain justru dengan 2 player knockdown tidak bisa untuk melakukan revive serta merta, namun Eagle 365 juga join the fight. Dia lihat ada beberapa player yang pincang, akankah terus melaju atau turun? Turun seperti dari Eagle ini, justru sekarang situasi yang berbalik tidak aman untuk RRQ Ryu, Windy. Yes, betul banget. Karena lihat dari Supply Bank akan mencoba untuk nge-kontes karena tim RRQ di mana lemparan utility bertubi-tubi dilontarkan dari arah Rosemary untuk bisa memborbardir pertahanan dari tim RRQ, di mana Mort pun berhasil bisa di-revive, udah mulai bangkit 2 player lagi dari tim RRQ. Tapi lihat Asa akan memberikan lemparan granat balasan, tapi nampaknya masih belum mampu mengenai sosok seorang Rosemary yang masih bisa menari-nari dengan indah di dalam compoundnya. Eagle 365 yang mendapatkan winner chicken dinner di game sebelumnya justru harus ter-take down kali ini di peringkat ke-15. Ada Nate kembali lagi dilemparkan Rosemary, sniper ulung dari Supply Bank kali ini masih coba untuk bertahan, namun SG ketika maju ternyata Nero ketika maju ter-take down oleh SG. Ada sebuah Nate low toss saja lemparkan ke arah bagian depan, namun India fight yang ada di bagian pinggir zona, keluar dari zona terlebih dahulu untuk melihat pergerakan dari Nero. Namun lihat Nero McLary mencoba untuk maju ke arah bagian depan juga tidak berhasil. Hexas lemparkan Nate lagi, Rancid juga, 2 Nate lempar ke arah bagian depan, tapi Jersey masih bisa bertahan. Ada sebuah front shot namun gagal. Nero berhasil untuk melumpuhkan Skylights Reverse Blue di pinggir zona kali ini, Windy. Yes, betul, luar biasa banget. Dan bahkan Nero pun masih mempunyai waktu lebih untuk bisa nge-revive satu rekannya out. Tapi kita masih fokus kembali di mana RRQ pun masih berhadapan dengan tim Supply Bank. Tapi di arah bagian luar lihat Genesis Dogma pun udah mulai memanteki ke arah bagian tempatin oleh tim Bigetron Red Alien. Oh my god, peperangan tidak berhenti-henti ya Windy dari tadi. Bahkan Onyx pun sekarang yang tadi kita lihat cukup terjepit ketika tidak bisa bergerak dari bagian shelter. Keshi mendapatkan knockdown ke arah bagian victim. Aura akan berusaha gerak ke arah bagian atas. Kemudian Zuxi pun men-take down satu player dari Boom. Dan lihat gerakan cepat untuk melakukan sebuah sendiri. 3 bahkan ter-take down di sana. Menyisakan last man standing dari Boom, yaitu Ken yang melemparkan sebuah net meletup di bagian sana. Zuxi terkenakah? Masih bisa bertahan di bagian batu tersebut. Yes, betul. Dan lihat Boom misalkan last man standing, bahkan pun udah terlihat posisinya ada sebuah pick tipis tadi yang diintip oleh seorang
Ken akan coba nge-revive kah? Ternyata masih belum dipegang. Fokker pun akan coba mundur sedikit untuk bisa dijangkau posisinya oleh seorang Ken untuk saat ini. Tapi lihat Bigetron terus menghujani dengan granatnya untuk bisa memborbadir pertahanan dari arah tim Boom, Kyle Doge. Tapi lihat dari Bigetron ini makin agresif, maju ke arah bagian depan, dua bahkan terspot Boom di sana. Tembakan dari bagian atas dari UHB, dari bagian bawah dilakukan oleh Zuxi. Close quarter combat terjadi, jump shot dilakukan, Zuxi melakukan backup dan Boom Esport pulang ke lobby dengan sebuah commit push dari Bigetron Red Alliance. Yes, betul, dan ini benar chaos banget. Dan lihat fight akan kembali terjadi antara Nero dan juga NFT. Di bagian high groundnya pun ada beberapa suppress info yang diberikan untuk bisa menekan pertahanan dari arah tim NFT yang menyisakan dua player terakhir mereka. Dan lihat bahkan di arah kirinya masih ada tim Aura yang bisa mengganggu pergerakan dari arah tim NFT. Iya, dan lihat dari NFT benar-benar terdesak. Ini tidak mudah, namun Ramones nih tadi connect dan melakukan sebuah elimination confirm. Dua player terakhir dan bahkan datang contender baru Aura dari bagian belakang. Flippy ter-take down oleh Chisun dengan nade-nya. Ada balasan coba dibangun oleh Ramones, namun ngacir Aura ke bagian high ground. Belum terdeteksi Ramones, dan kali ini Ramones harus berdiam terlebih dahulu. Tidak boleh membuka posisi karena 4 orang Aura itu bukan lawan mudah untuk di take down. Yes, betul. Dan sementara dulu sih lihat mengambil angle yang tertinggi dan connect. Mereka satu buah knockdown dan ada tactical min yang begitu tajam dari seorang Luxi berhasil bisa melihatkan satu buah knockdown lagi ke arah tim Aura. Bigetron lama kita saksikan kembali lagi yang semakin panas kali ini. NFT pun dipulangkan ke lobby. Aura sudah terkonfirm satu player yang menjadi elimination, dan dari titik ini justru Bigetron mendapatkan high ground yang luar biasa. Luxi masih tapping dengan mini 14 ya, bahkan ada utility yang dilemparkan kembali lagi bermaksud memberikan sebuah damage, kena di sana namun tidak mendapatkan sebuah knockdown. Masih pecah, masih panas. Ada nade berikutnya tapi ada tembok, sebuah broken wall yang menjadi pembatas. Ryzen nade-nya dilemparkan ke arah bagian depan juga meletup di sana. Dua player ter-knockdown menyisakan Chisun sebagai last man standing dari Aura Esport kali ini. Windy. Yes, betul, dan nampaknya dari arah Luxi pun akan coba memberikan target selanjutnya dari tim Bonafide, di mana Troyel pun udah cukup low, terkena tapping yang tajam dari arah mini seorang Luxi, tapi belum mampu ditumbangkan. Hitmarknya dicari, hitmarknya terdeteksi, dan itu dia knockdown lagi kembali didapatkan oleh tim Bigetron Red Alliance. Kali kedua Luxi melakukan tembakan dari Smoke, dan bahkan Zuxi tidak mau ketinggalan, maju ke arah bagian depan, gocek kanan kiri, namun Aura tertembak dari bagian belakang juga. Dan lihat Bigetron Red Alliance sudah mendapatkan 9 total elimination kali ini. Yes, betul, dan bahkan Aura pun harus pulang ke lobby. Tapi kita lihat dari Dewa United terhimpit posisinya, ada trading knock yang terjadi antara Genesis Dogma dan juga Dewa United. Ryzen ter-knockout, Satar ter-knockout juga, tapi ada bala bantu yang akan datang juga dari tim Genesis Dogma, di mana dari seorang Nichil akan coba nge-revive satu rekan yang ter-knockout, yaitu dari arah seorang Star. Betul, tapi Daybot masih mencari, ada hipfire coba dibangun juga. Ryzen masih ter-take down di sana, sementara Genesis Dogma, tim yang tadi mungkin kesulitan untuk masuk, bahkan ter-take down kali lagi oleh RRQ, mencoba untuk memporak-porandakan defensif yang dibangun oleh Dewa United. Tentu sudah tidak mudah kali ini. Ryzen masih melakukan heal, Smoke saja yang menjadi penghalang antara keduanya, namun 2 melawan 3 kali ini. Daybot masih maju ke arah bagian depan, ada sebuah step yang sudah terdengar, tentunya Ryzen keluar. Daybot cukup low HP, knockdown, tapi trade terjadi antara keduanya. Hands mencoba untuk mendapatkan knock berikutnya, berhasil memang didapatkan, namun tidak mendapatkan sebuah hasil prima karena ter-take down juga. Dewa United kali ini menyisakan 1 orang, yaitu Uni yang belum terdeteksi, dan 6 tim tersisa, di mana Bigetron dan juga Bonafide menjadi 2 tim yang masih full dengan 4 orang. Ada Molly dilemparkan untuk membakar posisi dari Hands. RRQ masuk perlahan dari bagian bawah, namun Bigetron mempunyai view yang sangat-sangat clear dari bagian atas. Yes, dan ini dia Uni, 1 player tersisa untuk tim Dewa United. Nampaknya udah mulai mengamankan beberapa bangunan, dan lihat angle-nya sedang ngelok ke arah tim Genesis Dogma, dan bahkan Hands pun harus dipulangkan ke arah lobby. Tapi Bonafide 1 knockdown lagi kami dapatkan, tapi seorang Asa pun terdeteksi, hitmarknya dilihat, dan knockdown demi knockdown terjadi di match kita kali ini, Kyle Doge. UHB menggunakan MG3 dengan kali 6. Sebuah on point shot tadi menuju ke arah bagian bawah, namun peperangan masih pecah. Genesis Dogma sudah berhasil untuk melakukan revive, namun Voldemort ter-take down dan pulang ke lobby di peringkat ke-6. Kali ini Satar akan menuju ke arah bagian kiri, tim yang sangat kuat memang. Genesis Dogma di Erangel sudah mendapatkan juga 9 elimination point kali ini. Yes, betul, dan akan semakin bertambah lagi karena lihat dari tim Bonafide pun nampaknya udah bisa menumbangkan 1 player dari tim Bigetron Red Alliance, tapi nampaknya Uni pun akan coba mencuri kesempatan untuk bisa nge-lock angle ke arah tim Bigetron juga. Dan lihat dari arah Zuxi akan coba nge-revive 1 rekan knockout, yaitu dari arah Ryzen. Ya betul sekali, namun kita lihat kali ini semakin ramai, semakin dekat antar tim. Udah mulai mendekat karena udah zona ke-6 juga. Ada pengamatan dilakukan oleh Fajar ke arah rumah jamur depan sana karena victim. Sebentar lagi pun harus mulai bergerak ke arah bagian depan. Smoke dikeluarkan, Uni sendirian di sana akankah victim berhasil untuk mendobrak dari pertahanan
pertahanan Dewa United. Namun kalian ini lihat dari Victim masih bergerak, masih memanfaatkan zona, masih mengamati juga siapakah lawan-lawan yang harus take down terlebih dahulu. Dan Bigetron dengan knockdown tadi udah berhasil untuk melakukan revive dan kembali prima dengan 4 player pun juga bonafide kali ini. Yes, betul. Dan lihat rumah jamur yang ditempatin oleh Uni pun masuk dalam circle ini, bisa jadi akan ada tabrakan dari tim-tim lain berusaha untuk nge-retake. Tapi justru Fajar terkena beberapa hit damage yang mengakibatkan dirinya disproning. Tapi sementara itu Gunforce pun lihat menghujani peluru dengan M16 yang akan tim Bigetron ini. Tapi ada counter spray juga dari arah Ryzen. Betul banget, dan bahkan dari Ryzen masih menembaki ke arah bagian jendela untuk bisa masuk ke arah bagian dalam sana. Dan benar kata Windy, tabrak gaming kah akan dilakukan. 2 player dari Bigetron berusaha untuk masuk ke arah bagian dalam dan touchdown dalam rumah jamur. Ini menjadi kekuatan bagi mereka untuk bertahan dan bahkan menjaga di bagian lantai 1. Namun ada nade dilemparkan oleh Genfos ke arah bagian depan, berusaha mendapatkan damage namun tidak on point. Ini benar-benar pecah. Genesis Dogma juga masih mengamuk, tembakan ke arah bagian kiri. Luxi pun juga. Ini fight terjadi di mana-mana, Windy. Yes, betul. Dan splash damage-nya lihat Uni harus terkikis setengah HP damage dan masih bisa bersembunyi di lantai bagian 2 di mana ada sharing cost check antara Bigetron dan juga Dewa United. Tapi Victim lihat utility terus-terusan dilontarkan untuk bisa memborbardir pertahanan dari arah tim Bigetron. Tapi lihat Bonafide pun udah mulai masuk dalam jangkauan. Udah cukup low juga satu player dari Bonafide di mana Nox udah mulai terlock juga posisinya untuk saat ini. Dan bahkan di bagian luarnya Yuhai pun terknock out. Dan bahkan Ryzen lihat splash damage-nya cukup mengkikis abis HP dari seorang Ryzen. Iya, betul banget. Dan lihat Luxi sedang melakukan sebuah revive, namun Uni di sana mendapatkan confirm elimination yang kedua. Karena Bonafide menjaga dari bagian high ground benar-benar on point untuk sementara waktu. Namun Bonafide berusaha untuk maju juga, tertembak, dan Uni justru terkena tembakan yang on point dari seorang Tuyol dari bagian bawah dan memulangkan Dewa United di peringkat kedua. But again, Daybot pelan tapi pasti menuju dari bagian zona. Ini bisa berbahaya bagi Bigetron Red Alliance karena belum terdeteksi gerakannya. Sedangkan Bonafide dari bagian bawah juga masih banyak. Ada nade di Cook, 2, 1, lempar dari Daybot ke arah bagian depan, meletup di sana. Luxi ter-take down dan membuat Bigetron sepertinya lebih fokus untuk bertahan di bagian rumah jamur untuk sementara waktu, Windy. Yes, betul. Dan Luxi pun akan coba berangkat untuk bisa survive masuk ke area bagian rumah jamur untuk bisa di knockdown. Tapi Joshua malah lihat mata yang sangat tajam ditunjukkan dari arah Zuxi, berhasil bisa menekan satu player terakhir dari arah tim Genesis Dogma. Double elimination point atau double digit elimination point sudah didapatkan oleh Bigetron. 3 tim tersisa, Bigetron, Red Alliance, Bonafide dan juga Victim kali ini. Nate di Cook lempar ke arah bagian depan, Noox yang menjadi target di sana meletup dan tidak mendapatkan sebuah knockdown, hanya splash damage saja. Tembakan demi tembakan, ada hit mark yang masuk dari seorang Fajar. Bigetron kali ini lebih memilih untuk mengamati, menunggu fight dan bahkan menyebarkan playernya untuk mendapatkan vision yang luas. Lagi dan lagi dapat zona tidak berarti diam, tapi menyebar dan membuat vision yang lebih luas. Fajar ter-take down oleh Bonafide, 1 melawan 2 antara Victim dan juga Bonafide kali ini. Yes, betul. Sementara itu Tuyul pun akan coba ngelock angle karena tim Bigetron Red Alliance. Dan begitu beraninya lihat Zuxi menggunakan M249 dan melihat keberadaan satu player tim Bonafide. Tapi justru ada counter spray juga yang coba dibangkitkan oleh seorang Tuyul. Kena hit mark yang kena Zuxi, tapi Zuxi masih bisa survive. Zuxi ter-knock out juga dari arah seorang Tuyul. Dan lihat dari arah Lani Haibe, come to the rescue, berhasil bisa mendapatkan sebuah knockdown. Dan lihat last man standing dari Bonafide mampu bertahan. Nox akan coba diinjak, hit mark yang dicari, dan itu dia lihat bahkan Yuhai yang harus ter-knock out. Tapi lihat ada backup dari seorang Ryzen menggunakan UMP yang akan dicari kelihatan. 1v1, Selain ke arah bagian kanan akan coba dicari, akan coba ditahan. Dan lihat dari seorang Ryzen menggunakan UMP-nya, lihat, dan Luxi akan menjadi umpan nampaknya beatnya. Dan Luxi dipulangkan kedua dan bahkan Yuhai lihat satu persatu player dari Bigetron berperan sebagai umpan ke Eldoge. Betul, dan 1v1 masih berlangsung kali ini antara Ryzen dan juga Noox. Maju ke arah bagian depan karena Ryzen sudah melakukan sebuah perset, ada sebuah Empire terkena di sana, menembakkan bagian depan lagi, dan winner chicken dinner untuk Bigetron Red Alliance dengan 8, 12, 13 total elimination point. Kali ini bangkit dengan luar biasa. Wow, aku sampai speechless banget Kak untuk di game kita yang kedua di Erangel. Zona 5 ke atas, caster gak dikasih napas. Gak dikasih napas. Itu fight terus bergemuruh terjadi. Counter pick dilakukan. Betul. Mencari titik-titik yang bisa dimainkan. Dan akhirnya Bigetron lagi dan lagi. Ini yang bisa disebutkan oleh komunitas. BTR dibiarkan dengan 4 pemain masih tersisa sampai akhir. Ini luar biasa banget. Dan akhirnya mendapatkan